Baik, selamat siang. Hari ini kami dari Universitas Ciputra memiliki tugas untuk menginterview pemilik family business yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita berkumpul bersama Mas Juan dari Blitar. Halo Mas. Ya, halo Mas. Untuk memulai sesi hari ini, baik Mas, bisa tolong untuk memperkenalkan nama, perusahaan, beserta jumlah karyawan. Baik Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juan Yursel Alarik. Di usaha keluarga kami ini saya penerus generasi ketiga. Lalu untuk jumlah karyawannya saya di atas 20 Mas untuk sekarang. Mas, untuk bisnis keluarganya ini bergerak dalam bidang apa, Mas ya? Oh, di bidang restoran dan catering Mas. Oh, restoran dan catering. Oke, siap. Baik, tanpa basa-basi lebih banyak, mari kita mulai interview hari ini, Mas ya. Baik, Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu tentang jenis-jenis kelompok dan tim. Kelompok, tim, atau divisi apa yang saat ini ada di bisnis keluarga Anda, dan kira-kira apa job desk mereka yang berkontribusi bagi keseluruhan operasional bisnis Anda. oh baik Kak. Kalau untuk job desk-nya, untuk jenis-jenisnya tim itu ada kayak owner, manager, yang masak, pelayan, belanja, catering, dan kasir. Terus untuk kayak jumlah-jumlah timnya itu owner itu ada satu, yaitu kakak saya. Manajer itu ada dua, di bagian restoran dan catering. Itu ada saya dan mama saya. Lalu untuk masak ada 5 orang, pelayanan ada 6 orang, belanja ada 5 orang, catering ada 5 orang, dan kasir ada 2 orang. Lalu untuk job desk-nya, yang manajer itu bagian dia memimpin, mengarahkan, dan mengawasi karyawan yang sedang bekerja. Lalu yang memasak itu seperti kayak menyiapkan makanan yang akan dikonsumsi oleh pelanggan. Lalu bagian pelayan itu menyajikan makanan yang telah diproduksi oleh tim masak. Tim yang belanja itu membelikan bahan-bahan mentah yang akan diolah oleh yang tukang masak. Lalu untuk bagian catering itu menyiapkan makanan yang dipesan dalam bentuk besar yang tidak dimakan di dalam restoran. Jadi untuk dikirim di luar gitu Kak. Lalu yang terakhir itu bagian kasir. Dia kayak mengatur keuangan yang masuk Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pekerjaan tim atau divisi di bisnis keluarga kakak yang dilakukan saat sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dan perbedaannya itu apa aja yang ada? Kalau untuk sistem kerja itu nggak ada Kak. Tambahan kalau sebelum dan setelah COVID itu ada perubahan ya. Misal sebelum COVID itu tim yang masuk 100% Kak ya. Lalu waktu COVID itu kan kayak orang yang datang ke restoran itu sangat sedikit. Bahkan pernah nggak ada sama sekali sehari itu. Jadi kayak kita bukan apa namanya ya, bukan ngeluarin itu bukan, tapi kayak ngestop. Lalu yang masuk itu yang daerah dekat tempat kerja Kak. Jadi kayak kita ambil 5 orang waktu itu untuk bantu masalah catering gitu Kak. Oke, terus dari bisnis keluarga yang ini, apakah bisnis keluarga Anda itu menerapkan sistem bekerja dari jarak jauh buat orang-orang yang tadi itu diberhentikan kerja untuk sementara itu? Jadi kalau misalnya itu diterapkan sistem kerja dari jarak jauh, sistemnya kayak gimana? Kalau sistem kerja jarak jauh itu mungkin kayak ya ini cuma kayak dapat orderan dari WhatsApp, mungkin dari temannya yang butuh kayak catering apa gitu itu. Mungkin kalau karyawan dapat tuh langsung disampaikan ke saya Kak. Kan saya kan sebagai manajer catering. Jadi itu kayak nanti kalau dia dapat pesanan langsung disampaikan saya, nanti kita baru melayani gitu Kak. Oke, jadi eh, hari ini saya akan menanyakan pertanyaan yang lebih mengarah ke tahapan perkembangan kelompok. Jadi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Mas Juan menggambarkan kemajuan tim dalam bekerja sama selama dan setelah pandemi, Mas? Oh, baik Mas. Jadi begini Mas, ketika terjadi pandemi,
saya bisa melihat bahwa karyawan-karyawan itu menjadi lebih kompak dalam menyelesaikan masalah gitu, Mas. Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tantangan yang ada ketika Mas Juan ini menghadirkan orang baru ke dalam tim? Apakah Mas Juan perlu mengubah strategi bisnis dikarenakan ada orang baru ini atau bagaimana, Mas? Kalau untuk selama ini karyawan itu masih tetap, Mas, jadi nggak ada yang keluar, nggak ada yang baru gitu. Jadi semua orang itu sudah mengetahui job desk-nya masing-masing. Jadi kita nggak perlu kayak mengajari hal yang baru lah kepada orang yang baru masuk atau gimana tuh nggak ada, Mas. Jadi Hmm, masih tetap. Masih tetap, Mas, ya, mulai mulai dari pre-pandemi, pandemi dan setelah pandemi ini karyawan masih tetap sama berarti ya? Masih belum ada yang keluar, bahkan yang baru juga masih belum. Hmm, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Juan bisa menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan kinerja timnya Mas Juan ini di masa depan? Untuk meningkatkan kinerja tim itu kita perlu sosialisasi sih, Mas, kayak antar karyawan harus tetap jaga sosialisasi, karena dari sosialisasi itu kita bisa tahu, Mas, kendala apa yang sedang dihadapi dan kita bisa mencari jalan keluar bersama dengan cara sosialisasi tersebut. Atau dibilang itu seperti musyawarah gitu, Mas, untuk mencari jalan keluar ketika mereka itu mendapat masalah gitu. Jadi kunci utamanya komunikasi, Mas ya? Masih lebih tepatnya, Mas, benar. Oh, iya. Oke. Oke, kalau begitu akan saya lanjutkan interview ini oleh teman-teman saya. Baik, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya itu ada ketika pandemi, apa yang dilakukan sama tim Anda sehingga bisa survive dari perubahan yang mendadak? Kalau untuk survive kayak kalau dari segi restoran itu kami membuka transaksi via pembelajaran online, Kak. Kayak kita masuk ke Grab, gitu. Ada yang kayak kurir-kurir gitu ya, hampir sama sih sebenarnya, tapi beda aplikasi. Lalu kalau dari segi catering kita lebih fokus ke marketing sih, Kak, dari pelanggan gitu. Oke. Em, Terus di dalam tim Anda itu apakah ada apakah anggota tim Anda ini bisa menyalurkan ide mereka? Terus kayak feedback mereka tuh bisa ngasih feedback dengan baik selama masa pandemi atau tidak? Dan apakah hal tersebut itu ada pengaruhnya ke efektivitas kerjanya? Kalau ide sih ada sebenarnya, Kak. Jadi waktu itu kan restorannya sepi. Nah, namun saat itu ada kayak beberapa karyawan tuh yang kayak minta, aku loh Mbak, kayak kerja di rumah tuh nggak apa-apa, kayak misal bikin sendok apa bikin kardus buat catering gitu. Nah kan kalau untuk sisi cateringnya kan alhamdulillah tuh ada pesanan Mas Yanka, jadi kayak kita tuh butuh kayak tempatnya lah, kayak ya, sendok atau apa gitu itu masih tetap butuh. Dan jadi ada beberapa orang tuh yang emang dia bisa ngasih feedback, Kak. Jadi kalau walaupun dia kerjanya dari rumah dia tetap bisa kayak masih bikin-bikin kardus, bantu-bantu begitu, Kak. Oke. Terus kalau misalnya dari segi kualitas sama kuantitas tuh ada perbedaan nggak dari orang yang pra pandemi sama pasca pandemi dan waktu pandemi itu. Jadi kalau misalnya ada, apakah hal tersebut tuh mempengaruhi efektivitas timnya? Kalau kuantitas ada sih, Kak, kayak misal tadi itu ada perubahan tentang tim. Lalu kalau kualitas tetap sama, Kak. Mereka tetap bekerjanya semangat semangat kan. Jadi nggak ada kayak lemes lah apa sakit itu nggak ada, alhamdulillah. Kalau masalah mempengaruhi efektivitas tim itu nggak ada sih, Kak, sebenarnya juga kan. Oh, berarti Gitu. selama pandemi itu dengan pekerja yang beberapa orang aja di offline dan beberapa orang lagi di online tuh pekerjaannya tetap berjalan efektif ya. Masih bisa, Kak, karena kan kalau di restoran tuh emang kita cuma melayani Grab yang di take away aja kan. Jadi nggak Hmm. orang yang makan di tempat. Nah, jadi kan masih efektivitas lah istilahnya, sama dia juga masih bisa bantu yang di bagian catering, jadi masih aman Oke. gitu.
Oke. Oke, jadi kita lanjut ke topik tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kelompok. Jadi pertanyaan pertama itu di masa pandemi ini kan banyak terjadi miskomunikasi karena misalnya kayak mini bonding dan interaksi bersama tim juga menjadi lebih sedikit kan ya Kak. Jadi bagaimana tim Kakak dapat menangani perbedaan pendapat yang terjadi saat pandemi? Jadi ini kan kita bagi dua Kak ya, ada yang kerjanya dari rumah dan ada yang di lapangan. Jadi kalau masalah Hmm. miskomunikasi ini yang di lapangan itu aman Kak, soalnya kan kita kan langsung face to face kalau misal ada masalah apa komunikasi gitu. Nah, kalau yang sedangkan untuk yang bekerja dari rumah itu kayak kita bisa melalui aplikasi WA gitu Kak. Jadi kita bikin grup, kalau misal ada pesanan atau ada masalah langsung kita di situ bareng-bareng komunikasinya. Jadi kalau untuk miskomunikasi sepertinya masih aman sih Kak. Itu. Hmm. Tapi kalau yang waktu di masa pandemi itu apakah pernah terjadi miskomunikasi lewat online gitu kayak pekerja yang bekerja di rumah kan mesti kan kayak komunikasinya lewat WhatsApp gitu ya. Apa pernah terjadi miskomunikasi? Kalau miskomunikasi itu mungkin mungkin itu lupa Kak. Saya dulu pernah kayak waktu ada orang pesan itu melalui Hmm. karyawan yang sedang di rumah Kak. Jadi kayak temennya gitu. Nah, sedangkan sama karyawan yang ada di rumah itu nggak disampaikan ke kami. Jadi kita nggak tahu kalau memang ada pesanan buat hari itu gitu. Jadi itu termasuk lupa Mm-mm. komunikasi. Ya itu sih Terus Kak. cara cara menanganinya waktu itu gimana, Kak? Nah, untungnya itu pesannya cuma sedikit Kak. Cuma kayak 20 nasi kotak gitu. Nah, jadi kan kita tuh ready barangnya. Jadi kayak langsung kita buatin, langsung kita kirim. Jadi itu Oke. kan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan semua ide dari setiap anggota tim didengar dalam proses pemecahan masalah, terutama saat pandemi? Dan apakah ada tips agar tim itu bisa menjaga komunikasi yang efektif lewat online? Kalau memastikan semua ide terdengar ya, Hmm. eh, kita dulu pernah bikin kayak istilahnya musyawarah bersama Kak. Jadi kayak kita yang di lapangan itu kumpul, lalu sambil ada via online-nya Kak, kayak video call yang pada kerjanya di rumah. Jadi kita tuh tetap bisa menyampaikan ide, terus kayak mencari jalan keluar dari sebuah masalah gitu Kak. Lalu kalau apakah tips agar menjaga komunikasi yang efektif lewat online ya? Ya seperti itu Kak, ya tetap Iya. bersama-sama. Jadi yang di lapangan sama yang di rumah tuh kayak sama-sama ya bermusyawarah lewat video call gitu Kak. Jadi yang di lapangan kita kumpul, lalu yang di rumah itu sambil video call. Jadi kita masih bareng-bareng gitu. Oh ya, jadi hybrid ya. Oke, Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda bisa membantu tim Anda jika ada dari mereka yang sedang dalam masalah? Karena saat pandemi itu kan sulit bertemu. Jadi, bagaimana cara tetap support satu sama lain setiap anggota yang sedang dalam masalah? kalau untuk karyawan yang di lapangan nggak ya, ini kami tuh sebagai Hmm. manajer tuh kita langsung turun ke lapangan nggak. Jadi bantu-bantu kayak misal kalau misal kekurangan anaknya ada yang nggak masuk, nah itu kita ikut bantu-bantu. Terus misal dia ada masalah apa, kita langsung turun, kita bantu gitu Kak. Nah, namun kalau yang dia kerja dari rumah, Online. Hmm. ya itu kalau misal dia ada masalah itu kita cuma bisa nge-support tuh kayak misal video call atau via chattingan gitu Kak untuk membantu dia gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai potensi masalah dalam kelompok. Yang pertama, apa kesulitan atau perubahan yang terjadi dalam tim saat pandemi COVID-19 terjadi? Nah, kalau kesulitan itu nggak ada sih Kak, namun kalau perubahan itu ada. Kayak misal eh, adanya tiba-tiba itu kayak kinerja, kinerja kerjanya itu dari rumah. Jadi kayak misal kita menggunakan WhatsApp untuk aplikasi secara tiba-tiba. Kalau dulu kan nggak pernah. Kalau dulu kan cuma orang datang lalu kerja ya udah kerja nggak perlu ada kayak komunikasi lewat WA kayak gitu. Lalu adanya via online Kak kayak Grab terus aplikasi kurir kayak gitu itu ada ini untuk restoran. Lalu eh, kalau sebagai perubahan ya itu juga tadi Kak ada sebagian orang itu yang kita kerjakan di secara lapangan secara langsung lalu ada sebagian itu yang dikerjakan secara online jadi dia di rumah itu kayak bantu-bantu
di bagian catering, kayak persiapannya catering lah, dia bantu dari rumah gitu Kak. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasi masalah terkait komunikasi, kepercayaan, dan motivasi selama pandemi COVID-19 agar tim Anda tetap bekerja dengan baik bersama? Mengingatkan mereka nggak bisa bertemu tim secara langsung setiap harinya. Jadi begini Kak, untuk komunikasi ya, kan ada yang di rumah dan ada yang kerja secara lapangan tetepan. Nah, jadi kalau komunikasi itu yang di lapangan tetap face to face, tapi yang mungkin yang di rumah tuh lewat aplikasi chat kayak WA begitu, kayak misal kalau ada apa-apa tuh langsung ngechat atau misal telepon atau video call begitu. Kalau masalah kepercayaan, alhamdulillah itu masih aman Kak, kita masih saling percaya. Lalu kalau masalah motivasi, kita memberikan itu Kak, memberikan benefit kepada mereka yang tetap, kita memberikan benefit supaya mereka tuh tetap motivasi Kak, agak biar tambah rajin lah bekerjanya gitu. Jadi bagian tim yang di lapangan itu tetap ada dan yang dari rumah itu tetap ada benefit. Jadi misal ada tadi catering itu pesannya banyak, kayak misal bikin kardus, kayak bikin menyiapkan sendok. Nah itu misal ada pesanan banyak, kita kasih benefit ke orang yang dari rumah. Nah, misal kalau yang dari secara lapangan, mungkin kalau misal ada pesanan kurir, Grab, atau misal juga catering yang banyak, itu kita juga ngasih benefit, Kak. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada kebiasaan negatif yang terbawa dan masih dilakukan oleh tim di bisnis Anda sebagai dampak dari pandemi? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau dari tim tuh ada, Kak, kemarin satu orang. Nah, kan dia kan dipekerjakan secara di rumah. Jadi dia yang bikin kardus dan sendok seperti itulah yang menyiapkan bahan catering lah. Lalu setelah masuk kan dia sebenarnya itu bagian pelayan. Itu makanya dihentikan karena dia pelayan kan kita nggak melayani secara offline kan. Nah itu kami berhentikan terus kami kasih tugas itu seperti bikin kardus dan menyiapkan bahan catering. Nah semenjak COVID pandemi itu sudah nggak ada kan dia otomatis kembali lagi sebagai pelayan. Nah waktu dia kembali lagi itu kinerjanya menurun ya, kayak tiba-tiba dia tuh kayak malas kayak kan dia kan kalau pandemi di rumah aja kan nggak keluar nggak beraktivitas. Nah itu akhirnya solusi dari kami itu nggak mengeluarkan, justru kami memindahkan Kak dari dia yang awalnya pelayan, kami pindah ke tim catering. Kan kalau catering kan kinerja itu nggak selama yang di restoran. Jadi misal di restoran itu 8 jam kerja. Nah mungkin di catering itu misal ada pesanan jam 8 pagi, mungkin kita datang jam 5 jam 6 gitu. Jadi nggak yang lama begitu Kak. Begitu. Oh, oke. Terima kasih. Kayaknya pertanyaan dari kita udah cukup sampai segitu aja. Buat Kak Juan, terima kasih waktunya. Em, Makasih udah mau diinterview kita. Sampai jumpa di lain kali. Ya Makasih, Kak.